Laboratorium Biocybernetic Engineering, serta Laboratorium Praktikum Dasar. Lulusan dari Departemen Teknik Biomedik diharapkan akan menjadi seorang clinical engineer di rumah sakit dan engineer di industri pada umumnya. Departemen Teknik Biomedik memiliki kerjasama dengan beberapa universitas lain, diantaranya untuk universitas di luar negeri adalah Toku University dan Groningen University. Sedangkan untuk di dalam negeri, diantaranya adalah Universitas Airlangga dan Universitas Pajajaran. Dalam menjalani kuliah, kami sebagai mahasiswa dituntut untuk menyeimbangkan teori dan praktik secara bersamaan, seperti halnya membuat ECG, EEG, dan stimulator elektronik. Dengan berkuliah di teknik biomedik, kita berkesempatan untuk membantu mengembangkan industri medis di Indonesia. Kami mengajak generasi muda untuk bergabung bersama kami di Departemen Teknik Biomedik ITS untuk menempa diri dalam berkontribusi melalui bidang ilmu teknik biomedik. Kontribusi ilmiah dan inovasi dari riset kami memperkaya teknologi kesehatan dan siap mewarnai peran Indonesia di tengah persaingan global. Aku masih ingat langkah pertama ini, saat semua terasa asing dan mimpi terasa terlalu jauh. Tapi ada satu hal yang membuatku yakin, tempat ini. FTEIC bukan sekedar fakultas, ia jadi rumah pertama bagi mimpi-mimpi yang mulai aku bangun satu persatu. Berakar dari warisan panjang sejak 1960, FTEIC tumbuh menjadi pusat inovasi teknologi, menggabungkan kekuatan ilmu elektro dan informatika dalam satu wadah cerdas. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas mengintegrasikan keilmuan dan inovasi teknologi melalui kolaborasi riset, pengajaran, dan pengabdian masyarakat pada bidang teknik elektro, teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer, teknik biomedik, dan teknologi informasi, baik hardware, software, hingga pengaplikasiannya, agar dapat memberikan dampak positif dan signifikan untuk kemajuan masyarakat. Beberapa bidang riset unggulan FTIC diantaranya adalah digitalisasi energi, robotik, biomedika, artificial intelligence, cyber security, large language model, menjadi ujung tombak untuk mendukung cita-cita FTIC, yaitu Bring Humanized Intelligent Technology for Society. Kami menyediakan fasilitas yang tidak hanya canggih, tapi juga mendorong eksplorasi, eksperimen, dan penciptaan teknologi masa depan. Laboratorium modern, perangkat digital, dan ruang kolaborasi dirancang untuk menjembatani teori dengan praktik. Didukung oleh para ahli yang berdedikasi, kami membentuk generasi pemimpin teknologi yang tak hanya cerdas, tapi juga visioner dan adaptif. Di FTEIC, kami tidak hanya belajar teknologi. Kami belajar menjadi manusia. Dalam tawa, kerja keras, dan kegagalan, kami tumbuh bersama. Kami berdiri di garis depan riset dan inovasi. Menciptakan solusi nyata untuk menjawab tantangan zaman dan menjembatani teknologi dengan kehidupan. Setiap riset adalah jawaban bagi kebutuhan dan kebaikan untuk manusia. Ready adalah
living laboratory pertama di Indonesia yang didesain untuk mendemonstrasikan, mengintegrasikan sumber-sumber energi terbarukan seperti PLTS, baterai, biomas, dan hidrogen. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas terhubung dengan lebih dari sekedar teknologi. Kami membangun jaringan global untuk membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa dan mitra kami di seluruh dunia. Alumni kami telah membuktikan bahwa ilmu yang dibangun di FTEIC mampu menjawab tantangan industri dan membawa perubahan nyata di berbagai bidang. Dan semuanya bermula dari FTIC ITS. Masa depan adalah tentang manusia dan teknologi berjalan berdampingan, tentang kota pintar, energi hijau, dan inovasi yang menjaga bumi tetap lestari. Kami percaya, teknologi bukan sekadar alat. Ia adalah bahasa baru untuk membangun dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan penuh harapan. FTEIC bukan sekadar tempat belajar, ini adalah tempat membangun masa depan bersama. Selamat pagi, Future Technology Leaders. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang banget nih, karena pagi hari ini peserta yang hadir luar biasa antusiasnya. Selamat datang di Experience Month FTIC ITS 2026, khususnya sesi pengenalan Departemen Teknik Biomedik ITS. Perkenalkan, saya Amalia Rashida yang akan menjadi MC pada pagi hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Experience Month FTIC ITS 2026 sesi Teknik Biomedik. Pada kesempatan kali ini, peserta akan diajak mengenal lebih dekat Departemen Teknik Biomedik ITS, mulai dari dunia perkuliahan, pengalaman mahasiswa, hingga prospek karir alumninya. Nah, sebelum kita mulai, coba dong absen dulu di chat. Aku mau tahu dari mana aja sih peserta pada pagi hari ini, bisa tulis nama dan asal kalau sekolah kalian ya. Boleh nih, aku mau tahu dari mana aja sih asal kalian. Wah, ada yang dari Surabaya. Terus dari mana lagi ya ini? Dari Semarang, oh, cukup jauh ya kalau dari Surabaya ini, Semarang. Kemudian ada lagi nggak yang dari luar? Wah, ada yang dari Tangerang Selatan. Itu ujung banget itu ya. Oke, karena kayaknya dari ujung timur sampai ujung barat ini ada semua. Jadi kita bakal kerasa lebih dekat diajak kenalan sama teknik biomedik ITS. Nah, jadi jangan sampai skip sampai sesi terakhir karena bakal banyak banget insight menarik dari para narasumber yang keren-keren pada pagi hari ini. Oh ya, teman-teman, selama acara berlangsung, jangan lupa juga untuk mengabadikan keseruan pagi ini melalui Instagram Story ya. Teman-teman boleh banget nih mention dan tag Instagramnya @its_electives dan @teknikbiomedik_its_. Karena siapa tahu nanti story kalian bakal masuk nih di Instagramnya Teknik Biomedik ITS dan juga ITS Electives. Sebelum masuk ke acara utama, izinkan saya membacakan rundown acara pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan perkenalan acara oleh MC. Kedua, sesi pengenalan Departemen Teknik Biomedik ITS. Ketiga, Beyond Classroom, pengalaman IP, ekskursi, dan academic exposure ke Taiwan.
dilanjutkan dengan Innovation in Action, yaitu prestasi medali PKMKC, Domestik, tim robot, dan project dengan tim masuk surga dan kolab industri medis. Selanjutnya, Life as Biomedical Engineering Student, mulai dari kehidupan kuliah, organisasi, dan juga tips survive di teknik biomedik ITS ini. Tidak berhenti di situ, sesi kita akan dilanjutkan oleh sesi alumni, yaitu Career in Global Healthcare Industry, dan juga From BMA ITS to Imperial College London, yaitu sharing terkait studi lanjut dari Teknik Biomedik ITS ini. Dan yang terakhir nih, sesi tanya jawab interaktif dan juga dokumentasi. Baik, supaya acara pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tetap nyaman untuk kita semua, izinkan saya membacakan beberapa peraturan singkat. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan nama asli selama Zoom berlangsung. Kedua, mohon mute mikrofon selama narasumber menyampaikan materi. Yang ketiga, selama pematerian berlangsung, kalian kalau punya pertanyaan bisa langsung ditampung di kolom chat Zoom terlebih dahulu. Nanti semua pertanyaan akan kita bahas bersama di sesi Q&A. Dan yang terakhir, jangan lupa aktif dan ikut meramaikan acara ini, karena peserta yang aktif biasanya paling banyak dapat insight baru. Oke, mungkin untuk tata tertib udah, sesi-sesi juga udah aku jelaskan. Untuk selanjutnya nih, yang memandu jalannya sesi pengenalan Departemen Teknik Biomedik ITS hingga sesi diskusi nanti, akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Saudara Devin Alfred. Kepada moderator, kami persilahkan. Terima kasih banyak kepada MC kita yang luar biasa, Amel. Halo semua, selamat pagi teman-teman calon pejuang kampus ITS. Gimana nih kabarnya? Semoga masih sempat semangat semuanya. Coba teman-teman bisa spam dong. Hadir di kolom chat. Aku mau lihat kalau semangat di pagi hari ini masih ada. Ayo teman-teman, spam kata hadir nih. Yuk aku lihat kalau kalian masih semangat nih, masih pagi-pagi. Wah, ternyata udah pada semangat ya semua di pagi hari ini. Oke teman-teman, perkenalkan saya Devin Alfred yang akan memandu jalannya sesi materi dan diskusi interaktif kita di pagi hari ini. Nah teman-teman, kita akan masuk ke sesi utama yaitu pengenalan program-program studi yang ada di Departemen Teknik Biomedik ITS. Di Departemen Teknik Biomedik ITS sendiri, terdapat berbagai bidang yang menarik dan memiliki fokus pembelajaran yang berbeda-beda nih. Untuk sesi pertama, kita akan mengenal lebih dekat tentang program Teknik Biomedik ITS, yang dimana nantinya materi ini akan langsung disampaikan oleh Dr. Nurma Hermawan, selaku Kepala Departemen Teknik Biomedik ITS kepada Bapak Nurma Hermawan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Devin. Ini suara saya terdengar ya? Iya, saya akan share screen. Ya, mungkin sekarang sudah terlihat atau belum? Siap, sudah Pak. Sudah ya? Ya. Baik. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nurma Hermawan. Di sini selaku Kepala Departemen Teknik Biomedik sebagai salah satu departemen ataupun program studi yang ada di FTIJ. Selamat datang untuk calon-calon mahasiswa teknik biomedik gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa bergabung bersama kami. Dan sebelumnya saya ingin memaparkan atau mengenalkan tentang Departemen Teknik Biomedik gitu ya. Nah, Departemen Teknik Biomedik itu adalah sebuah departemen di bawah Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas dan sudah terakreditasi unggul secara nasional maupun akreditasi internasional ASIIN. Baik, mungkin langsung saja ya, sebagai pengantar, saya yakin adik-adik yang hadir di Zoom pagi hari ini mungkin sudah sedikit mengenal ataupun searching tentang teknik biomedik. Jadi teknik biomedik itu secara definisi adalah bidang multidisiplin yang memadukan ilmu teknik, biologi, dan kedokteran
di mana di dalamnya melakukan berbagai aktivitas yang sifatnya adalah lintas disiplin. Di antaranya yaitu adalah pengembangan device, alat, algoritma maupun sistem yang baru, kemudian juga mengakuisisi pengetahuan yang baru tentang living system atau sistem kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan metode untuk memodifikasi ataupun mengendalikan sistem biologi. Sehingga nanti tujuan besarnya dari keilmuan teknik biomedik ini adalah untuk memajukan bidang ilmu biologi dan kedokteran, kemudian meningkatkan kualitas praktek medis dan juga meningkatkan kualitas pemberian layanan kesehatan. Nah, sebagai sebuah bidang ilmu, kita mengacu ke society yang sudah dikenal secara internasional, yaitu adalah uh, IEEE BMA Society atau EMBS, kemudian IFMBE International Federation of Medical and Biological Engineering, kemudian IBES di Indonesia maupun Asosiasi Institusi Pendidikan Teknologi Biomedis Indonesia atau AIPTB. Kita mulai dari sejarah teknik biomedik sendiri ya. Histori awal dari teknik biomedik mungkin bisa kita lacak sejak Galileo yang dikenal sebagai seorang ilmuwan penemu teleskop dan benda langit bulan yang mengelilingi planet Jupiter gitu ya. Dia selain seorang insinyur, dia juga pernah mengajar di sebuah universitas dengan mahasiswa dokter ya. Dia mengajar di kedokteran, kemudian mengenalkan sebuah alat penemuannya yaitu adalah disebut sebagai termoskop ya, atau termometer yang kita kenal hari ini. Kemudian salah satu muridnya yang namanya adalah Santorio ya atau Sanctorius itu menggunakan alat yang ditemukan oleh Galileo tersebut untuk mengukur suhu tubuh manusia dan mengaitkannya dengan kesehatan dari manusia tersebut gitu, yaitu adalah denyut nadinya dan kondisi tubuhnya. Dan ini kita kenal sebagai eksperimen medis pertama yang menggunakan metode engineering untuk mengamati atau mengukur ya kondisi kesehatan tubuh manusia dengan device eh, yang dikembangkan secara engineering. Nah, kemudian bergerak ke abad ke-19 gitu ya. Ada seorang ilmuwan yang namanya Wilhelm Ronson. Ya. Ronson ini menemukan sebuah sinar yang ajaib gitu ya. Namanya adalah X-ray, di mana X-ray tersebut dia tidak bisa dipantulkan oleh cermin biasa dan ketika dia melewati sebuah jaringan lunak, dia akan menembus secara tegak lurus. Dan tidak lama setelah itu, Ronson menemukan aplikasi dari sinar tersebut untuk mencitrakan organ tubuh manusia, tulang yang retak. Itu sehingga dia tidak lama setelah menemukan sinar itu menemukan aplikasinya di bidang biomedical engineering. Dan kalau hari ini aplikasi dari sinar X itu sudah menjadi bagian yang standar dari screening kesehatan, medical check up ya. Seseorang yang menjalani medical check up dia pasti akan melewati sinar X untuk mengecek kondisi tubuhnya. Dan tidak terbatas di medical, juga di aplikasi yang lain ya, misalkan untuk scanning pada saat menuju ke eh, apa namanya fasilitas penerbangan dan sebagainya. Nah, hari ini tentu cukup banyak sekali medical device yang sangat canggih dengan prinsip-prinsip engineering. X-ray yang kita kenal di abad 19, kemudian juga MRI yang menggunakan prinsip magnetic resonance ya. Kemudian PET, positron emission tomography, CT scan dengan prinsip X-ray yang bekerja secara radial dan juga tentunya ultrasonografi ya dengan prinsip akustiknya. Ini adalah contoh-contoh medical device yang menjadi peralatan standar di berbagai rumah sakit dan hari ini mungkin
rumah sakit tidak lagi mempromosikan eh, staf-stafnya yang hebat gitu, tetapi mempromosikan fasilitas-fasilitas canggih yang dimiliki ya untuk menarik customer ya. Jadi canggihnya atau hebatnya rumah sakit hari ini mungkin diukur dari seberapa canggih peralatan yang mereka miliki. Dan peralatan ini dikembangkan dengan prinsip-prinsip engineering yang semuanya kita pelajari mulai dari basic principle di Departemen Biomedical Engineering. Sebagai contoh, sebuah perangkat USG modern itu kalau kita bedah di dalamnya itu dapat disusun atau dibangun dari berbagai komponen ya, mulai dari transducer, kemudian beamforming, pulser, kemudian preamp, ADC dan sebagainya. Dan kita bisa pahami bahwa perangkat ini adalah menggabungkan dari perangkat elektronik dan juga eh, aplikasi atau penerapan dari ilmu fisika. Sebagai contoh, eh, bagian ini adalah rangkaian dari beamformer sebagai komponen dari ultrasonografi. Kalau kita lihat di rangkaian ini, untuk seseorang atau seorang engineer itu bisa membangun, maka dia harus memahami prinsip-prinsip anatomi tubuh manusia atau biologi, karena nantinya dia akan diterapkan di tubuh manusia dan tentu mekanisme fisik yang berperan di dalamnya. Dan kita pahami bahwa ini adalah rangkaian elektronika, sehingga kita harus belajar eh, rangkaian listrik, rangkaian elektronika yang semuanya kita pelajari di biomedical engineering. Kemudian di level di atasnya ada sistem digital, kemudian embedded system atau sistem komputer sebagai implementasi dari sistem digital, kemudian signal processing, kemudian di level atasnya adalah instrumentasi, dan paling tinggi kita juga mempelajari bagaimana sebuah sistem yang sudah bisa dibangun itu digunakan pada clinical setting. Nah, semuanya kita pelajari mulai dari basic sampai level aplikasi secara mendalam dan cermat. Dan itu merupakan salah satu contoh dari sub bidang atau body of knowledge dari biomedical engineering yang dirangkum oleh Joseph Bronzino dalam bukunya Introduction to Biomedical Engineering ya. Jadi itu merupakan bagian dari uh, medical imaging ya. Sedangkan teknik biomedik itu sendiri sebenarnya lebih luas dari biomedical imaging ya. Kita juga mengenal di dalam biomedical engineering itu ada biomechanics, ada neuroengineering, ada biomedical instrumentation, ada rehabilitation engineering dan sebagainya. Nah, di ITS sendiri di Departemen Teknik Biomedik itu kita memperdalam 4 sub ya, khususnya itu kita dalami ke dalam 4 bidang keminatan ya yang kita kelompokkan di dalam grup A, grup B, grup C dan grup D. Nah, sehingga setiap mahasiswa di Departemen Teknik Biomedik nantinya ketika sudah memasuki tahap senior, mereka akan memilih salah satu dari bidang keminatan ini untuk kemudian mendalami di mata kuliah khusus dan eh, riset di tugas akhir. Nah, kemudian contoh yang lain ya, itu adalah biomedical instrumentation ya, ini ada di grup A ya. Ini adalah gambar dari William Einthoven ya. William Einthoven ini adalah penemu dari eh, apa namanya? Elektrokardiografi gitu. Ada yang tahu siapa William Einthoven ini? Dia berasal dari mana? Kalau Anda baca di buku ya atau Anda searching ya, kita mengenal William Einthoven ini adalah ilmuwan Belanda gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu lahir di Semarang ya tahun 1860. Jadi pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda, sehingga orang yang lahir di Semarang ini dikenal sebagai ilmuwan dari Belanda ya. Tapi aslinya dia adalah orang Indonesia. Ya apa namanya pada saat masih dalam kolonialisme Belanda ya. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan bahwa ternyata organ tubuh itu mengalami atau menghasilkan
aktivitas kelistrikan ya. Dan yang paling kuat itu adalah jantung. Sehingga listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu bisa diukur dan kemudian dicetak ke dalam kertas dalam bentuk grafik untuk kemudian bisa diamati ya kondisi kesehatan berdasarkan grafik tersebut. Dan hari ini ECG itu menjadi peralatan yang standar di spesialis jantung ya atau di kardiolog ya untuk screening awal adanya kelainan jantung ya. Nah, ini dilakukan di abad ke-19 dan kalau hari ini Anda ingin mencetak ya ECG itu sudah ada bahkan dengan harga yang sangat murah dan benda yang sangat kecil gitu ya. Kenapa? Karena teknologi hari ini sudah sedemikian canggih dan tentu di bidang engineering kita akan berusaha untuk menemukan hal-hal yang lebih baru lagi, lebih modern lagi ya. Dan sebagai gambaran bagaimana prospek dari bidang biomedical engineering itu bisa adik-adik lihat gitu ya di gambaran ruang operasi yang ada di rumah sakit gitu. Kalau dulu sebelum abad eh, ke-20 gitu ya, sebelum atau di awal abad 20 itu ruang operasi itu sangat sederhana ya, bahkan lebih mirip dengan ruang makan. Tapi kalau hari ini gitu ya, ruang operasi itu sangat didominasi oleh instrumentasi medis, instrumen yang canggih, bahkan didukung dengan perangkat artificial intelligence. Ya. Dan itu tentu sangat membantu dan sangat merevolusi ya bagaimana eh, layanan kesehatan itu diberikan ke masyarakat. Dan teknik biomedik di ITS sebagai departemen atau sebagai sebuah program studi itu bukan merupakan program studi yang single yang sendirian ya. Teknik biomedik itu dikenal di seluruh dunia di berbagai universitas di berbagai negara dengan nama biomedical engineering ya, biomedical engineering. Ada di Belanda misalkan di Universitas Groningen, di Delft ya, di Jepang, di Tohoku University, di Amerika Serikat, di MIT, di Harvard, di Swiss, di Zurich, di Imperial College London, Belanda gitu. Termasuk salah satu alumni kita ada yang hari ini melanjutkan studi di Imperial College London. Mungkin nanti adik-adik bisa bertanya-tanya bagaimana biomedical engineering ada di luar negeri. Dan sebagai sebuah departemen, ya, kalau tadi saya jelaskan dari sisi keilmuan, ya, teknik biomedik di ITS itu berdiri sejak 2015, ya, sehingga tahun 2025 yang lalu kita sudah berulang tahun yang ke-10, ya. Tapi sebenarnya riwayat ya dari ITS mempelajari atau mengembangkan bidang teknik biomedik itu sudah ada sejak tahun 1984 ya. Pada waktu itu teknik biomedik berupa sebuah mata kuliah di teknik elektro. Ya, kemudian tahun 1990-an menjadi sebuah bidang studi atau bidang minat gitu ya. Kemudian tahun 2015 eh, diresmikan menjadi sebuah program studi yang baru sehingga adik-adik yang berminat untuk belajar teknik biomedik bisa memilih untuk mendaftar dengan berbagai jalur yang dibuka eh, di ITS secara nasional. Nah, kemudian kita mendapatkan akreditasi A sejak tahun 2017 dari BAN PT. Tahun 2012 kita perbarui akreditasi ISA dengan predikat unggul dari Lam Teknik. Kemudian juga tahun 2022 kita mendapatkan akreditasi internasional dari ASIIN ya. Nah, ini penting buat adik-adik yang memilih program studi ya. Tips ya untuk memilih program studi itu yang pertama adalah eh, dilihat ya status akreditasi dari program studi tersebut karena itu menunjukkan kualitas dari program studi yang adik pilih ya. Yang kedua mungkin disesuaikan ya apa namanya tingkat keketatan itu kalau bisa dicari yang sesuai ya dan tentu Departemen Teknik Biomedik ini sangat cocok karena kita memiliki
eh, berbagai sertifikat akreditasi nasional maupun internasional dan secara kompetisi kita tergolong di level medium ya sehingga potensi untuk bisa masuk di Departemen Teknik Biomedik ini cukup besar ya. Nah, saya kira itu mungkin waktunya sudah mepet ya, Mas Devin ya. Jadi mungkin kita akan lebih banyak dengan diskusi. Saya persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti akan dilanjutkan dengan paparan dari sesi eh, mahasiswa. Ya. Saya kira itu. Terima kasih, Mas Devin. Ya, silakan nanti bisa dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Selamat pagi. Baik. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Nurma atas pemaparan yang sangat komprehensif tentang Departemen Teknik Biomedik ITS. Jadi, setelah mendengar pemaparan kita tuh makin jadi tahu nih, oh gambaran umum terkait departemen kita tercinta ini seperti apa sih? Nah, tapi tenang teman-teman, kalau kalian penasaran, kalian bisa tampung dulu di kolom chat. Terus nanti kita akan bacakan di akhir sesi ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi materi berikutnya, aku punya fun fact menarik nih buat teman-teman semua. Oke, nah fun fact-nya yang pertama ini, tahukah kalian kalau di Departemen Teknik Biomedik bisa punya banyak exposure internasional. Jadi kesempatannya terbuka lebar banget buat teman-teman yang pengen mencicipi nih atmosfer akademik di luar negeri. Nah, pas banget nih fun fact kita di materi yang kedua ini akan membahas hal tersebut. Nah, kita akan langsung dengar ceritanya di sesi Beyond Classroom, pengalaman EIP, ekskursi, dan academic exposure ke Taiwan. Nah, di sesi ini akan dibawakan oleh Kak Fabiola Tasya. Mungkin Kak Tasya bisa langsung. Halo Kak Tasya. Halo, halo, halo semuanya. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Baik, kabarnya baik banget dan Oke, bersemangat buat materi hari ini. Alhamdulillah. Mantap, kelihatan sangat bersemangat ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Tasya, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Devin selaku moderator. Jadi selamat pagi teman-teman semuanya, adik-adik SMA mungkin yang sudah hadir dan juga seluruh penonton yang hadir pada hari ini. Jadi untuk hari ini mungkin seperti yang tadi udah di-spill sama moderator dari Devin, hari ini akan membahas terkait Beyond Classroom atau pengalaman-pengalaman internasional yang ada di Departemen Teknik Biomedik ITS. Jadi sebelumnya perkenalkan juga nama saya Fabiola Tasya Natalia Wijaya atau biasa dipanggil Tasya dan saya dari Departemen Teknik Biomedik angkatan 2023. Untuk itu ini ada sedikit dokumentasi beberapa kegiatan internasionalisasi yang sudah saya jalani. Jadi untuk yang pertama ini ada kegiatan Introduction to Embedded Programming atau IP dengan Shibaura Institute of Technology SIT dan juga University Teknologi Mara UITM dari Malaysia. Nah, di kegiatan ini itu dapat diikuti oleh mahasiswa tahun kedua. Jadi ketika berada di tahun kedua itu diberikan kesempatan untuk mahasiswa teknik biomedik untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan mahasiswa dari Jepang dan mahasiswa dari Malaysia. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan itu dan kemudian juga ini beberapa project. Jadi selama kegiatan ini apakah kita hanya berkenalan dan bersenang-senang? Tentu saja enggak. Kita juga berkolaborasi untuk mempresentasikan final project. Jadi kami juga mendapatkan materi dari eh, profesor dari Jepang, dari SIT, dan kemudian dari materi-materi ini kami pelajari dan juga kami terapkan dalam final project. Jadi ini merancang final projectnya sambil seneng-seneng sama teman-teman dari Jepang, teman-teman dari Malaysia. Jadi sambil kenalan, sambil ngerjain project, kemudian projectnya dipresentasikan. Nah, jadi selama kegiatan ini kurang lebih itu selama 1 minggu kami berkenalan setiap
dari pagi, siang, sore kami belajar dari materi, kemudian dipraktekkan dalam final projectnya. Kami berlatih di praktek langsung untuk ngoding itu seperti apa. Dan kemudian biasanya setelah kelas itu kami bersenang-senang. Contohnya kalau ada di sini nih, kami tuh sempat melakukan ice skating bareng teman-teman dari Jepang. Terus abis itu juga keliling ke Tunjungan dan semacamnya. Jadi emang setiap hari kami akan selalu berkolaborasi, perkenalan, dan selalu bertukar cerita dengan teman-teman dari Jepang dan juga dari Malaysia. Nah, kegiatan ini itu berlangsung setiap tahunnya. Jadi untuk saat ini Departemen Teknik Biomedik juga sedang mempersiapkan untuk program IP di tahun 2026 ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih untuk ikutan kegiatan internasional di Departemen Teknik Biomedik menyediakan kegiatan internasional yang bisa membuat kita berkolaborasi juga dengan mahasiswa dari Jepang dan mahasiswa dari Malaysia. Nah, kemudian apakah kegiatannya Oh, ini ada sedikit dokumentasi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau lihat lebih lanjut, kita juga ada video rekap kegiatan IP di tahun 2024. Bisa diketik aja its.id/m/YouTube IP 2024. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi belum bisa share videonya, tapi teman-teman bisa cek dari YouTube-nya karena sudah ada lengkap nih dokumentasi selama kegiatan IP. Nah, terus selain kegiatan IP ini, kemarin saya juga berkesempatan mengikuti kegiatan Summer School by NSYSU atau National Sun Yat-sen University di Taiwan. Nah, kegiatan yang ini itu diadakannya oleh Department of Electrical Engineering di National Sun Yat-sen University Kaohsiung, Taiwan. Kalau kegiatan yang ini kemarin kami justru menjadi international participants-nya. Jadi dari mahasiswa Teknik Biomedik ITS ada 4 orang yang berangkat ke Taiwan. Dan kegiatannya di sana itu mengikuti 4 lectures yang ada di sini terkait power electronics, bioelectrical signals, kemudian juga ada IC design dan robotics. Nah, dari pelajaran-pelajaran itu kami juga menerapkan langsung berupa praktek, jadi ada pengajaran di kelas dan juga ada prakteknya. Untuk kegiatan ini sendiri diikuti 20 peserta saat itu dari 4 universitas yang berbeda, dari 4 universitas di Indonesia. Mungkin juga untuk kegiatan ini dokumentasinya juga ada di Instagram Teknik Biomedik ITS _, jadi bisa dicek juga. Ini ada kegiatan rekap kegiatan dari Summer School yang diadakan oleh NSYSU di tahun 2025. Nah, ini beberapa dokumentasinya. Jadi di saat itu kami selalu belajar terlebih dahulu materinya, diberikan teori-teori terkait dengan robotics dan lain-lain. Kemudian kami praktekkan langsung. Nah, ini kalau di sini kolaborasinya dengan teman-teman yang berasal dari universitas di Indonesia juga, tapi juga dibantu oleh teaching assistant dari NSYSU itu sendiri. Jadi kami belajar oleh profesor, belajar oleh teaching assistant. Nah, ini kalau di sini ada main Lego gitu, diajarin untuk gimana sih ngoding Lego yang advance. Kemudian juga belajar terkait ECG, alat peralatan biomedik. Terus di sana ini sih pengalaman yang mungkin seru juga ya, nyolder tapi di Taiwan gitu. Jadi belajar nyolder juga di Taiwan. Kemudian kita belajar juga tentang IC designs. Jadi di sana kurang lebih selama 8 hari itu belajar langsung baik dari teori maupun prakteknya di NSYSU Taiwan. Nah, selain itu, apakah cuma 2 itu? Tentu aja enggak, karena sesuai fun fact yang tadi udah dibacain oleh Kak Devin ya, terkait dengan di Departemen Teknik Biomedik itu banyak sekali kegiatan internasionalnya. Nah, ini ada beberapa contoh guest lecture yang bisa diikuti oleh mahasiswa Teknik Biomedik juga. Jadi, ada guest lecture dari Prof. Alexander Rakik, itu kemudian juga ada dari Prof. Koji Fukui, dan juga ada dari Prof. Rosa. Nah, jadi
apakah cuman ini tiga ini juga enggak? Jadi banyak banget kegiatan guest lecture, kemudian kegiatan internasional yang bisa kami ikuti selama menjadi mahasiswa di Departemen Teknik Biomedik. Kegiatan-kegiatan seperti ini juga bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Jadi memang banyak banget kegiatan yang eh, bisa membuat kita berkenalan langsung dan juga memiliki exposure internasional. Nah, untuk lebih lanjutnya, mungkin juga bisa dicek di Instagram Teknik Biomedik ITS underscore dan juga di Instagram HMTB underscore ITS. Karena seluruh kegiatan-kegiatan yang kami jalankan, termasuk kegiatan internasionalnya, itu ada di Instagram Teknik Biomedik ITS underscore dan HMTB underscore ITS. Termasuk juga contoh-contoh dokumentasi dari kegiatan yang tadi udah saya jalanin. Mungkin itu aja dari saya terkait pengalaman internasional yang sudah dialami selama menjadi mahasiswa di Departemen Teknik Biomedik. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tasya. Oke, kita udah dengar nih sharing dari Kak Tasya yang sangat luar biasa terkait eh, kenalannya bisa internal kenal studi internasional dan juga berbagai pengalaman lainnya. Nah, teman-teman, kita ada fun fact kedua nih. Mungkin di luar sana banyak yang mikir kalau jurusan teknik biomedik itu menakutkan dan keras nggak sih? Benar nggak teman-teman? Nah, tapi di teknik biomedik, kita tuh departemen justru sangat mendukung mahasiswa untuk bisa berkarya dengan seru dan juga menyenangkan loh. Nah, mulai dari main musik, ngeband, sampai melestarikan budaya kayak angklung, itu juga ada loh wadahnya di teknik biomedik. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, kuliah di teknik itu tapi masih bisa happy-happy. Nah, bicara soal berkarya dan dengan seru, kita nih bakal intip seru tentang ataupun terkait sesi Innovation in Action, yang dimana ini akan membahas bagaimana teman-teman akan memiliki pengalaman nih terkait PKM, gemastik, tim robotik, hingga kolaborasi di industri medis pastinya. Yang dimana materi ini akan dibawakan langsung oleh Kak Nehemia Davi Suryanto. Halo, selamat pagi Kak Davis. Halo, halo semuanya, Oke, selamat pagi. udah kelihatan ya senyum-senyum orang-orang berprestasi nih. Oke, oke, biar kita udah nggak sabar nih untuk dengar-dengar cerita-cerita menarik dari Kak Davis. Mungkin tanpa lama-lama langsung saja Kak Davis, waktu dan tempat kami silakan. Oke, ya mungkin sebelumnya apakah sudah kelihatan ya yang aku share screen? Baik, sudah. Oke, kalau begitu mungkin aku langsung mulai suka saja. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan sebelumnya, namaku adalah Naomi Davi Suryanto, juga salah satu dari mahasiswa dari Teknik Biomedik angkatan 2022. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini ya, aku mau sedikit membawakan tentang Innovation in Action. Jadi basically ini adalah sebuah materi tentang di biomedik ITS itu apa saja sih karya-karya yang kita bisa bikin gitu. Karya-karya apa aja kita bisa bikin, yang kita bisa kompetisikan, dan melalui pengalaman-pengalamanku gitu. Nah, di sini kita akan melihat sedikit mengintip gitu tentang inovasi-inovasi dan riset yang sudah ada di teknik biomedik. Mungkin kita bisa langsung masuk aja. Seperti yang kita tahu, teman-teman, bahwa salah satu momok yang cukup famous dalam dunia perguruan tinggi atau dalam jenjang pendidikan yang di level lebih tinggi itu adalah riset. Di mana juga riset atau pengembangan ini juga bagian dari salah satu tridharma perguruan tinggi. Nah, tidak terkecuali juga untuk teknik biomedik. Teknik biomedik itu juga salah satu yang berkembang dan juga berkarya banyak di bidang riset. Apalagi kita melihat bahwa sekarang dunia kesehatan itu adalah satu bidang yang tidak ada hentinya, teman-teman. Ada banyak-banyak masalah problem baru, semakin banyak problem baru artinya kita juga akan menemukan semakin banyak inovasi-inovasi baru. Nah, ternyata karya-karya dari mahasiswa teknik biomedik itu nggak kalah loh teman-teman. Dan banyak juga karya itu yang bahkan sampai menjuarai kompetisi nasional. Contohnya ini ada beberapa ya, cuma sedikit aja yang aku tunjukin. Ada beberapa alat dan juga hasil-hasil yang mungkin teman-teman melihatnya ini apa gitu. Mungkin kurang tahu tapi aku akan jelaskan habis ini untuk beberapa hasilnya tersebut.
Nah, mungkin ini adalah sedikit show off gitu ya. Ini adalah salah satu pembuktian bahwa eh, karya-karya dari anak-anak teknik biometrik ini itu juga bersaing di dunia dan bahkan di nasional ataupun internasional. Ini ada cuma sedikit yang dari hasil-hasil kompetisi. Jadi kita ada mahasiswa-mahasiswa yang berkarya dan bisa sampai menjuarai beberapa kompetisi yang berhubungan dengan riset. Itu juga ada yang skala nasional seperti dalam ajang gemastik ataupun ajang PIMNAS, ada juga dalam ajang robotik teman-teman yang bahkan juga sampai skala internasional, ada pun di luar itu kita juga ada yang dalam ajang di luar manusia seperti hackathon sawit, jadi juga selain manusia juga ada di bidang biologi yang lain seperti untuk tanaman atau tumbuhan. Nah ini semua cuma sebagian dikit dari banyak-banyaknya karya yang kita hasilkan gitu yang sudah mencapai kancah ini gitu. Nah, mungkin aku ingin izin share untuk sedikit tentang salah satunya adalah PIMNAS, PIMNAS 2024 atau PKM. Jadi kalau teman-teman belum tahu, kalau di SMA gitu ya, mungkin itu kan ada OSN gitu ya, OSN Olimpiade yang bergengsi gitu. Nah, kalau di jenjang kuliah tuh nanti akan lebih banyak opsinya. Dan salah satu yang paling bergengsi itu adalah PIMNAS atau PKM, di mana di sini teman-teman itu akan dihadapkan dengan tantangan untuk berinovasi, menyelesaikan problem, dan menghasilkan suatu karya. Nah, salah satunya ini pada tahun 2024 yang kemarin, yang lalu, kami memiliki satu tim yang berhasil mencapai dan mendapatkan medali silver. Bisa dilihat fotonya itu di mana di sini Pimnasnya diadakan di Unair, teman-teman. Dan lihat di belakangnya juga ada banyak foto universitas lain, tapi kami tidak kalah juga Teknik Biomedik ITS. Dan karyanya itu yang dihasilkan adalah suatu alat. Jadi karya ini bisa dilihat di posternya itu adalah basically matras buat tempat tidur. Ya ini kita cuma matras cuma yang kita bisa tiduri. Kemudian bisa ngapain? Ternyata matras ini itu bisa digunakan untuk memantau salah satu gejala kelainan atau penyakit saat tidur yaitu sleep apnea. Sleep apnea ini bisa berbahaya teman-teman karena sleep apnea ini bisa menghambat pernafasan. Jadi kita waktu tidur kalau ada orang yang ngorok, ada orang yang tersumbat pernafasannya, alat ini tuh bisa mendeteksi itu secara non kontak. Dan selain bisa mendeteksi sleep apnea, alat ini juga bisa mendeteksi kualitas tidur. Jadi alat yang dikembangkan ini kemudian dilombakan mencapai PIMNAS skala nasional dan akhirnya mendapatkan medali silver. Selain PIMNAS, kita juga ada lagi, yaitu ada Gemasik pada tahun lalu, tahun 2025. Nah, pada Gemasik ini kita kebetulan ada dua tim yang dua-duanya mendapatkan juara, yaitu ada di medali perak dan juga medali perunggu. Yang pertama itu mungkin di medali perak itu ya, itu ada alat yang di sebelah kiri layar ya itu teman-teman. Itu adalah SAFE atau Smart Assistive Fall Detection Equipment. Jadi dia bentuknya dalam bentuk vest atau semacam rompi gitu ya. Dan rompi ini tuh bisa mendeteksi kalau misalkan seseorang mengalami jatuh atau ketika dia melakukan aktivitas tertentu, misalkan dia sedang duduk atau sedang berjalan, itu dia bisa mendeteksi hal tersebut. Gunanya buat apa? Gunanya jadi harapannya Fast ini tuh nanti bisa membantu para lansia teman-teman. Jadi kalau misalkan ada lansia kan itu mereka memiliki kecenderungan resiko mobilitas yang lebih rendah, yang lebih tinggi gitu ya resikonya. Jadi eh, kita sering dengar ada kabar bahwa lansia yang jatuh gitu. Nah alat ini berusaha untuk membantu eh, memberikan peringatan dan juga bisa memberikan harapannya bisa memberikan penanganan yang lebih cepat untuk lansia yang mengalami kejadian tersebut. Selain itu juga ada alat yang kedua yang mendapatkan medali perunggu sebelah kanan ini adalah HIMI, yaitu adalah satu cermin cerdas multisensor gunanya untuk melakukan screening kesehatan cepat. Nanti alat ini juga akan aku bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Selain itu, mahasiswa teknik biometrik ini juga bisa berkarya di bidang yang lain, contohnya robotik. Tidak sedikit mahasiswa dari biometrik itu yang berkembang di bidang robotik, teman-teman. Bisa dilihat ini ada beberapa mahasiswa kita yang dan lombanya ini lombanya udah internasional, teman-teman. Pertama yang di sebelah paling kiri itu ada lomba Abu Robocon. Jadi Robocon ini adalah salah satu lomba robotik yang paling terkenal di Indonesia walaupun di luar negeri. Lalu yang kedua yang tengah itu ada untuk Vira Robo World Cup and Summit di Korea. Nah, untuk yang Vira ini dia adalah robot humanoid gitu. Jadi ada beberapa tim riset
di robotik di ITS ada banyak dan salah satu yang terkenal kan juga robotik ya di ITS ya. Nah, mahasiswa teknik biomedik juga ada perannya di dalam tim-tim riset tersebut. Nah, yang sebelah kanan ini adalah juga sama robot humanoid, tapi ini adalah lomba yang dilakukan di Indonesia yaitu KRI atau Kontes Robot Internasional, Kontes Robot Nasional gitu. Jadi robot humanoidnya ini dia bisa bermain sepak bola teman-teman, seperti yang ada di gambar di bawahnya gitu. Nah, selain dalam kompetisi, inovasi mahasiswa itu juga bisa mencapai tahap hilirisasi gitu ya. Jadi hilirisasi itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah di mana kita punya riset atau kita punya prototype yang kemudian itu akan dikembangkan harapannya bisa menjadi produk komersil. Kita ada beberapa alat atau beberapa riset yang saat ini sedang tahap hilirisasi. Contohnya yang di sebelah kiri ini ada TOAE, yaitu alat untuk pengecekan kondisi pendengaran. Jadi alat ini juga didukung oleh departemen, juga ada peran mahasiswanya yang mengerjakan, dan tentunya kita juga ada kolaborasi dengan industri. Jadi teman-teman nggak usah takut nanti kalau ke teknik nanti gimana ya nanti berkarya apa ya? Ada banyak banget topik dan juga hal yang bisa dibikin dan semua itu tentu saja eh, sangat menyenangkan juga gitu. Walaupun juga mikir tapi juga menyenangkan gitu. Nah yang di sebelah kanannya juga Haimi ini juga menjadi salah satu produk yang mengalami hilirisasi juga ada kolaborasi industrinya, ada peran mahasiswanya, dan tentunya juga didukung oleh departemen. Berbicara tentang dukungan departemen, mungkin sebelum masuk ke sana ya, aku ingin menjelaskan dikit tentang HiMi ya, karena tadi ya juga menjadi salah satu alat yang dihilirisasi. Mungkin teman-teman kalau mau ngecek lebih detail, ini ada link yang bisa teman-teman akses. Ini adalah link penjelasan detail mengenai HiMi, dan ini juga di saat yang sama ini juga adalah video yang kami gunakan untuk lomba gemasik di tahun lalu gitu. Nah, jadi HiMi ini seperti yang bisa di bawah ini adalah salah satu alat untuk screening kesehatan cepat. Jadi dia bisa mendeteksi 8 parameter. Nah, teman-teman kalau dilihat ini sebenarnya itu adalah postingan yang diupload oleh Gradient IDN. Jadi kami juga berkolaborasi dengan media partner luar yang juga sudah meliput alat-alat bahkan alat-alat teknik biometrik ini juga diliput dengan media-media luar gitu. Salah satu oleh Gradient. Basically dia bisa mengukur 8 parameter secara minim kontak tanpa manset dan juga bisa dilakukan lebih cepat teman-teman hanya 3 menit dengan menggunakan sinyal biomedis. Mungkin ini banyak teknisnya gitu mungkin teman-teman belum tahu, tapi ini semoga bisa memicu memicu ide-ide kreatif teman-teman gitu bahwa oh ternyata di biomedik ini ada banyak banget karya yang bisa dibikin gitu. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Sebenarnya dukungan departemen apa aja sih yang diberikan ya gitu. Pertama dana riset teman-teman. Jadi di ITS dan juga di Departemen Teknik Biomedik ini ada banyak banget dana riset yang bisa mendukung. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti kesulitan nanti biayanya gimana gitu. Yang kedua ada bimbingan dan pengawalan. Tentunya ketika di berkarya, teman-teman nggak akan sendirian. Teman-teman akan ada bimbingan juga dari dosen yang berpengalaman dan juga ada pengawalan juga dari himpunan mahasiswanya. Nah, bicara tentang himpunan mahasiswa, nanti akan ada nih pemateri yang menjelaskan tentang himpunan mahasiswa dan juga hubungannya dengan non-akademik di Biomedik ITS. Dan yang terakhir ada fasilitas dan sarana. Tentunya teknik biomedik itu juga menyediakan laboratorium, tempat, ataupun alat-alat khusus yang mungkin kalau dibeli sendiri terlalu mahal disediakan untuk membantu dan mendukung teman-teman berkarya di Teknik Biomedik ITS. Enggak, di luar ini tentunya masih ada teman-teman, ini aku hanya rangkum sebagai 3 topik besar aja. Nah, mungkin sedikit akhir kata bahwa ide yang hanya disimpan akan tetap menjadi angan, tetapi karya akan membuatnya hidup. Jadi teman-teman di ITES ini kita fokus pada karya, kita fokus pada inovasi yang direalisasikan tidak hanya menjadi ide. Mungkin teman-teman juga bisa lebih cek lebih banyak mengenai teknik biomedik di IG-nya HMTB ITES dan juga teknik biomedik ITES. Mungkin sekian dari aku, terima kasih banyak. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wah, pemaparan yang sangat luar biasa ya dari Kak Davis. Oke teman-teman, udah kebayang nggak sih kalau kita kuliah di Departemen Teknik Biomedik itu ngapain aja? Mulai dari kenalan sama international student, terus ikut-ikut lomba, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, aku punya fun fact lagi nih teman-teman. Mahasiswa teknik biomedik itu bisa apa aja loh ternyata. Nah,
Mulai dari perkembangan mahasiswa juga ditunjang dari berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan yang menyenangkan. Nah, terus pertanyaannya gimana sih? Ah Kak, kalau tadi ngikut lomba terus kenalan, kayak kegiatannya padat nih Kak. Untuk menyeimbangkannya itu gimana sih? Nah, di sesi kali ini kita akan langsung bakal kumpas tuntas di sesi Live as Biomedical Engineering Student bersama Kak Levi Adriano. Mungkin kita sapa dulu Kak Levinya. Halo Kak Levi. Halo, halo. Oke, Kak Levi udah ada teman-teman. Nah, di sini Kak Levi akan hadir untuk berbagi pengalaman tentang seputar ataupun survive kuliah yang ada di Departemen Teknik Biomedik pastinya. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja kepada Kak Levi, waktu dan layar kami persilakan. Oke, Devin, terima kasih atas waktunya. Oke, aku izin share screen dulu ya. Mungkin bisa dikonfirmasi apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, sudah terlihat ya. Oke, di sini aku perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Levi Andriano. Teman-teman, di sini aku diminta untuk menyampaikan materi terkait Life as Biomedical Engineering Student. Jadi di sini mungkin aku izin sapa-sapa dulu ya teman-teman ya. Mungkin di sini aku mau ngasih tahu dulu sebelum kalian jadi mahasiswa biomed, seenggaknya teman-teman bisa tahu dulu nih kira-kira jargonnya eh, teknik biomedik kita itu seperti apa sih. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman sudah masuk ke teknik biomedik ITS, misalkan nih eh, dari Pak Nurma bilang BME kayak gitu, teman-teman harus jawab on fire kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan nih nanti aku bilang BME, teman-teman kalau bisa nih silahkan klik di chat ya. Kita bareng-bareng on fire kan Zoom ini ya teman-teman ya. Oke? 3, 2, 1. BME on fire. Oke, mungkin aku lanjut aja ya teman-teman ya. Wis. Oke, oke, seru 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 teman-teman menjawab ya walaupun ada yang tipu nih in fire kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi sebenarnya gimana sih masa perkuliahan kita sehari-hari itu gimana? Kami sebagai mahasiswa biom itu kayak gimana sih? Kayak ngapain aja ya? Apakah cuma belajar? Apakah tadi yang disampaikan kayak Mbak Tasya, terus ada disampaikan juga sama Mas Davis, apakah kita benar-benar sebosen itu? Apakah cuma belajar-belajar, bikin karya, bikin tugas akhir, bikin final project? Apakah cuma kayak gitu doang? Tentu tidak ya teman-teman ya. Jadi di sini pertama yang harus aku bahas, mungkin teman-teman di sini terkhusus untuk teman-teman yang perempuan takut ya, apakah teknik hanya untuk laki-laki, apakah yang nyolder-nyolder, yang angkat-angkat, yang motong-motong besi lah dan sebagainya, apakah cuma untuk laki-laki? Tentu tidak ya teman-teman ya, bisa dilihat nih dari foto yang sudah aku tampilkan, isinya kebanyakan perempuan teman-teman. Jadi di teknik biomedik kita sendiri kita nggak mandang mau laki-laki, perempuan, semuanya bisa masuk ke teknik ini karena teknik ini bisa dilakukan oleh semua orang. Kita nggak membedakan gender, bahkan nantinya ketika kita diterima perusahaan pun tidak akan memandang gender ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang perempuan yang masih takut buat masuk ke teknik biomedik, jangan ragu ya teman-teman ya, Mbak, karena kita tidak memandang gender sama sekali. Nah, nih misalkan nih, sehari-harinya tuh kita kayak gini teman-teman. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya, di BPT sebelumnya pun juga sudah dijelaskan ya. Misalkan Mas Davis nih, lagi ambil data untuk tugas akhirnya, terus ada teknologi-teknologi lainnya, misalkan kayak radar, terus ada yang asistif, kursi roda yang mungkin dibayangkan kalian harus pakai tangan atau didorong orang, sekarang udah ada joysticknya, jadi tinggal pencet udah bisa jalan kayak gitu teman. Terus di sini ada mbak-mbaknya yang pakai sarung tangan. Tuh, mbak-mbaknya nunjukin kalau misalnya dari gerakan tangan itu bisa muncul suara di HP, teman. Teknologi kita tuh sudah semaju itu. Yang berarti teknik biomedik ITS udah bener-bener melihat ke depan. Oh, kira-kira masa depan kita butuh teknologi seperti apa sih? Pasti kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, bosan gak sih kalau misalkan kita cuma belajar, 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 terus kayak misalkan aku sebutkan tadi, pasti kan kalian bakal burnout dan sebagainya ya. Nah, sebagai mahasiswa dari BME, banyak hal yang bisa kita lewati ya. Gak cuma soal belajar, tapi juga berkembang secara sosial melalui organisasi, komunitas, dan masih banyak lagi. Di sini ku lihat ini, di sini ada Beacon, acara tahunan kita, yang mana tingkatnya nasional dan internasional.
Terus ada forastik, mungkin teman-teman ada yang berpengalaman buat ikut supporteran dan sebagainya. Di sini juga bisa masuk. Dan juga tentunya di sini aku mewakili dari Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedik ITS. Kayak gitu. Nah, kira-kira bakal ngapain aja sih sebenarnya? Nah, ada rumor mengatakan organisasi ngapain? Malas. Ngapain itu organisasi? Kayak kita bisa fokus ikut magang, fokus ikut kerjaan lah, cari info loker, ikut lomba dan sebagainya. Teman-teman, sebenarnya perdebatan tersebut kalau menurutku ya sangat tidak penting. Ngapain kita berdebat yang penting mana antara organisasi dan lomba? Semuanya penting. Karena organisasi adalah salah satu, ya istilahnya bisa kita bilang tempat pelarian ya. Kita bisa bilang organisasi ini salah satu tempat yang bisa kita gunakan untuk berkembang. Selain dari magang, selain dari info loker lah, dan sebagainya. Jadi di sini aku menjelaskan dari sebagai anak organisasi atau biasanya kalau di perkuliahan disebut abang-abangan ya. Di sini aku bakal jelasin kira-kira ada apa aja sih kalau misalkan kita ikut organisasi. Nah, misalnya nih, di sini salah satu kegiatan besarnya kemarin dari Teknik Biomedik ITS itu BM Experience. Kita merayakan 10 tahunnya dari Teknik Biomedik ITS, teman-teman. Nih, lihat. Kita ada pameran. Bahkan, bayangin aja, kita lagi kuliah, suntuk-suntuk, kita diikutin lomba yang di sini ada lomba fashion show, teman-teman. Dari mana hubungannya? Gak ada hubungannya. Tapi apakah bikin senang teman-teman kita? Tentu saja senang, teman-teman. Tapi kita juga tetap ngasih sisi teknologinya. Misalkan nih ada pameran. Pameran tugas akhirnya teman-teman dari ini. Salah satunya yang tadi dijelaskan di peminatan B yang tentang asistif dan sebagainya. Terus di sini kalian kalau tahu Clash of Champions, kita juga ada Clash of Champions, tapi khusus dari teknik biomedik doang, teman-teman. Nah, kebetulan kemarin angkatanku yang menang gitu. Nah, terus di sini kapan lagi kalian bisa seneng-seneng bareng sama dosennya? Kapan kalian bisa melihat dosen-dosen kalian nantinya yang kalian anggap aduh serem banget, aku takut sama ngomong sama dosen kami. Tiba-tiba bareng-bareng di depan panggung ngelempar balon teman-teman bareng-bareng kayak gitu. Jadi seseru itu kok ikut kegiatan dan aktif di organisasi. Nah, misalkan nih ternyata teman-teman aduh aku nggak suka mas ikut organisasi-organisasi kayaknya terlalu sibuk deh. Ya udah kalian bisa loh ikut tim angklung. Tim angklung kita nih sudah banyak banget tampil ya teman-teman ya. Tim angklung kita kemarin sudah sempat tampil beberapa kali di wisuda ITS. Bayangin kita seterkenal apa sih kok tim angklung kita bisa dipanggil di mana-mana gitu, ya kan? Olahraga, gas juga teman-teman. Kita nggak cuma fokus di bidang-bidang kayak rapat lah apalah, kita juga olahraga. Bayangin di sini bisa olahraga bareng sama fakultas lain lah misalnya atau sama himpunan lain. Terus di bagian kiri bawah kita nggak cuma futsal sama teman kita sendiri, kita futsal sama dosen kita sendiri teman-teman. Kita serekat itu loh keluargaannya di teknik biomedik ini. Nah terus mungkin ada yang mikir kalau misalkan ikut organisasi bakal lupa belajar kayak mas. Seperti yang ditampilin sama teman-temanku tadi, kalau misalkan kayak yang tadi ikut robot, terus ada yang menang gemastik lah dan sebagainya, mereka juga salah satu bagian dari himpunan teman-teman. Ya berarti bisa dipikir dengan logika, oh ternyata mau ikut himpunan, mau ikut apapun, pasti tetap nggak boleh lupa dengan kewajibannya yaitu belajar. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih ternyata teman-teman, aduh aku pusing mas, aku butuh diajarin. Bahkan di organisasi kita itu punya sebuah acara yakni tutor in, yang mana kalau misalkan sebelum ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu bakal ada tutor dari kating-kating kita. Nih contohnya Mas Davis yang tadi jelasin itu mimpin tutorin. Jadi misalkan kita mau ETS dan sebagainya, kita udah ada pengajarnya, kita nggak bakal sendirian. Gitu. Terus juga misalkan, aduh final projectnya Bu Nada sulit, aduh final projectnya Pak Norma sulit banget, aku nggak bisa kerjain. Di sini pun kita punya kegiatan yang namanya Biomedical Engineering Workshop. Kita bakal diajarin nih, oh caranya program tuh kayak gini, oh caranya ngerjain rangkaian tuh kayak gini, dan sebagainya. Nah, terus bisa nambah relasi atau enggak mas? Katanya kan relasi nggak cuma organisasi dan sebagainya. Iya, tapi salah satu yang bisa menopang relasi itu organisasi teman-teman. Contoh, ini adalah presidium dari atau kahima-kahima ataupun juga ada kabem yang dari departemen lain. Terus kita juga ketemu nih dari sama himpunan dari
di luar teknik biomedik ITS, kita bisa banget dapat banyak teman. Jadi relasi itu dicari ya teman-teman ya. Kita nggak bisa tuh di organisasi cuma nunggu mana ya teman-temanku ya, nggak bisa. Tapi kita harus nyari juga teman-teman yang banyak. Kita harus bisa bersosial dan sebagainya. Terus apakah cuma sama-sama mahasiswa? Enggak. Kita juga bisa dapat relasi dari company. Nih, misalnya kita salah satu prokernya company visit, kita tuh kemarin udah sempet ya ke OneMed, terus kita ke Sinko lah dan sebagainya, kayak gitu. Terus kita juga deket pastinya sama alumni-alumni teman-teman. Bahkan di sini nanti bakal ada alumni yang jelasin kira-kira pasca kerja itu seperti apa. Dan kalau misalnya kalian bingung, aduh aku kuliah butuh beasiswa, tenang aja, Adkesmanya HMT BTS bakal nyediain seminar beasiswa buat kalian dan bahkan bakal dibimbing nantinya biar kalian bisa dapat beasiswa dan bisa menjalani semua mungkin seleksi dan sebagainya. Nah, kok bisa ikut banyak kegiatan, belajarnya kaki tinggal itu gimana, Mas? Ya belajar sama organisasinya harus seimbang, teman-teman. Kalian kebanyakan mungkin tidak seimbang. Nah, kegiatan di luar akademik itu bisa jadi pelarian, tapi yang salah kalau kita lari-lari terus, itu salah itu. Nah, makanya kalau misalkan burnout gimana, Mas? Ternyata aku nggak bisa tuh belajar organisasi seimbang, nggak bisa. Ya udah, kita juga nyediain loh seminar mental health biar kalian semua nih bisa aduh oh mentalku lagi down, aku butuh tempat untuk bercerita dan sebagainya, kita udah siap kayak gitu. Nah, pada intinya aku mengutip yang awal tadi ya, mau aktif organisasi, aktif magang, aktif lomba, boleh, dan kalau bisa memang harus kalian aktif. Yang nggak boleh itu kalau misalkan kalian sekarang lagi diam di kamar rebahan, mager, scrolling TikTok, scrolling reels IG dan sebagainya, ya kalian nggak ngapa-ngapain dan tidak berkembang seperti itu. Jadi teman-teman, itulah yang bisa aku sharing ke kalian. Teman-teman nantinya di teknik biomedik jangan ragu dan jangan takut kalau misalkan kalian nanti ternyata jadi mahasiswa kupu-kupu doang, kalian juga bisa cari keaktifan di sini karena kita kasih wadah buat kalian. Mungkin itu ya teman-teman ya. Terima kasih sekian dari aku. Kita lanjut ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Levi. Oke, pemaparan yang sangat luar biasa. Bagaimana sih kehidupan sebagai mahasiswa teknik biomedik ITS? Nah, teman-teman, sekali lagi aku mau mengingatkan kalau teman-teman punya pertanyaan nih sekitar international student, terus pengalaman organisasi maupun ikut-ikut lomba, itu kalian bisa tampung dulu di kolom chat. Nanti saya akan bacakan di akhir sesi. Oke, teman-teman. Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya nih. Nah, teman-teman, aku juga punya fun fact nih. Kita hari ini punya fun fact yang menarik, teman-teman. Nah, fun fact-nya ini, lulus dari teknik biomedik mau jadi apa? Nah, pada tahu nggak mau jadi apa? Teknisi biomedik, produk spesialis, R&D, regulator, klinik, engineer, dan banyak lagi. Nah, terus company-nya apa? Nah, di sini ada Siemens, ada Philips, GE Healthcare, dan masih banyak lagi. Nah, pada sesi kali ini biar masih kebayang nih, masa depan karir kita itu nanti akan kayak gimana ya? Nah, yuk kita bedah lagi di sesi karir in Global Healthcare Industry yang akan dibawakan langsung oleh Kak Isan Pamungkas. Kepada Kak Isan, halo Kak Isan. Halo, halo. Oke, Kak Isan udah Halo, Kak hadir bersama Devin. dengan kita. Terima kasih Kak Isan. Oke, tanpa Iya, berlama-lama lagi, pasti kan udah penasaran kan bagaimana sih prospek kerja dari mahasiswa teknik biomedik. Nah, oke, kita langsung saja kepada Kak Isan, waktu dan tempat kami persilakan. oke. Terima kasih Kak Devin atas waktu dan kesempatannya. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Pamungkas. Saya alumni Teknik Biomedik ITS angkatan 2019, teman-teman. Dan sekarang saya bekerja di PT Philips Indonesia Komersial, salah satu global healthcare industry di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih, biomedik itu seperti apa sih di dunia kerja? Oke. Nah, mungkin tadi udah disebutkan oleh Pak Norma dan teman-teman yang lainnya bahwa teknik biomedik ITS ini sangat berhubungan erat dengan alat kesehatan yang ada di rumah sakit, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat di rumah sakit ada CT scan, ada cath lab untuk operasi jantung, kemudian ada echo, USG, kemudian ada teknologi terbaru yaitu robotic surgery, kemudian ada ventilator. Bahkan buat teman-teman yang suka
perawatan ke klinik kecantikan atau treatment, teman-teman pasti menemukan yang namanya laser estetik, teman-teman. Nah, di sini juga kita fokus di bidang tersebut juga gitu. Oke, next. Nah, lalu ketika kita lulus dari biomedik ini, kita harus kemana sih, Kak Isan gitu ya? Nah, di sini ada banyak teman-teman sebetulnya ya. Salah satunya di sini ada Philips, ada GE Healthcare, ada Siemens Healthineers, kemudian ada Meditrans, ada juga IDS Med sebagai distributor, kemudian juga ada Endo, kemudian juga ada Forsta gitu ya. Nah, di sini juga ada Kemenkes teman-teman. Jadi teman-teman yang mau cita-citanya sebagai ASN atau aparatur sipil negara itu teman-teman bisa daftar ke Kemenkes seperti itu. Dan alumni-alumni kita juga udah tersebar, ada di Philips udah ada banyak, kemudian di GE Healthcare juga ada, kemudian di Siemens juga ada teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti untuk jaringan alumni kita di sini sudah banyak di prinsipal dan juga distributor teman-teman. Seperti itu. Kemudian lalu saya harus ke posisi apa sih Kak gitu ya untuk di biomedik ini nanti? Tentunya yang pasti engineer teman-teman. Yang pertama itu ada engineer. Nah, engineer ini tuh terbagi lagi teman-teman. Ada technical support engineer. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mahir dalam satu alat, misalnya mahir di CT scan atau mahir di USG dan lain-lain gitu ya. Itu teman-teman bisa menjadi seorang technical support engineer. Tugasnya ngapain? Ya, technical support engineer itu sebagai pintu eskalasi dari teman-teman engineer lapangan. Jadi ketika teman-teman engineer lapangan butuh bantuan troubleshooting dan lain-lain itu bisa menghubungi ke technical support seperti itu. Kayak ibaratnya udah level expertnya lah, level expert dari engineer itu seorang technical support engineer. Kemudian di sini ada remote service engineer teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saya mau males ke kantor gitu ya, pengennya healing, liburan, kemudian mau di rumah aja, pengennya tinggal di Jogja yang murah UMR-nya dan lain-lain gitu ya. Teman-teman bisa apply ke remote service engineer. Jadi nanti kerjaannya remote, nanti akan melakukan diagnosa, troubleshooting dan lain-lain itu secara remote ke customer gitu teman-teman. Kemudian di sini ada field service engineer yang mana field engineer ini merupakan engineer lapangan yang nanti akan memaintenance, kemudian nanti akan mengganti spare part, diagnosa, dan juga troubleshooting, kemudian melakukan instalasi dan lain-lain. Kemudian di sini ada QC engineer. Jadi buat teman-teman yang pengennya menjadi seorang budak korporat gitu yang di kantoran aja gitu, dia nggak kemana-mana, itu teman-teman bisa menjadi seorang QC engineer gitu. Dan juga yang terakhir ada R&D, yang mana kalau misalnya teman-teman lebih suka berinovasi, kemudian mendesain suatu alat, kemudian mendevelop suatu alat, itu teman-teman bisa juga di R&D engineer. Kita di Indonesia sudah banyak posisi-posisi ini dibuka untuk teknik biomedik gitu. Nah, eh, terus gini, tadi sudah tersinggung oleh Mas Levi bahwa di biomedik ini tuh nggak memandang gender teman-teman. Jadi bahkan menjadi seorang field service engineer itu nggak harus seorang laki-laki. Bahkan di Philips itu ada banyak perempuan yang ikut menjadi field service engineer. Jadi teman-teman yang perempuan jangan khawatir untuk masuk ke teknik biomedik. Nanti masa depannya seperti apa, teman-teman bisa disetarakan dengan yang lain. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman punya passion lain selain engineer, di teknik biomedik ini juga ada beberapa peluang karir selain engineer, yaitu ada clinical specialist, ada product specialist, kemudian ada sales specialist. Jadi, kalau misalnya teman-teman lebih suka ke arah klinis, kemudian lebih suka ke arah kedokteran, lebih suka berbaur dengan user, perawat, kemudian dokter, teman-teman bisa mengambil ke jalur clinical specialist seperti itu. Nanti tugasnya teman-teman itu melatih dokter, kemudian perawat supaya menggunakan alat itu dengan maksimal sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Kemudian ada produk spesialis. Nanti ketika teman-teman menjadi seorang produk spesialis, yaitu tugasnya untuk mengkonfigurasi. Jadi misalnya kita punya ventilator,
rumah sakit butuhnya konfignya untuk neonatal misalnya. Nah, teman-teman mencocokkan konfigurasi dari alat yang kita punya dengan kebutuhan di rumah sakit. Itu tugasnya produk spesialis. Kemudian juga ada sales. Di sini ada dua. Sales itu ada sales modality dan juga ada sales service engineer. Jadi teman-teman yang punya jiwa usaha yang tinggi, teman-teman juga bisa masuk ke sales spesialis gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi selama kuliah ini sebetulnya kepake nggak sih Mas gitu ya untuk di dunia karir? Sangat kepake. Saya yakin hampir 90% semua kegiatan di teknik biomedik ITS itu sangat relevan dengan dunia di global healthcare industry. Salah satunya yaitu di hard skill, itu ada electronic engineer, kemudian juga di robotik, tadi teman-teman seperti Mas Davis dan lain-lain, itu kan punya pengalaman di robotik, itu sangat berguna juga di dunia industri, kemudian ada AI, kemudian juga ada IoT, kemudian juga ada safety dan regulation, teman-teman. Jadi ketika kita menjadi seorang insinyur atau seorang engineer, kita juga harus sangat memperhatikan safety gitu ya teman-teman. Lanjut di sini juga ada soft skill yang mungkin tadi dijelaskan oleh Mas Levi bahwa kita juga harus seimbang akademik dan non akademik. Kita juga harus banyak bersosial dengan orang-orang dan di sini ada 3 skill yang saya dapatkan selama menjadi mahasiswa yaitu skill problem solving saya, kemudian juga leadership, kemudian juga ada negosiasi teman-teman. Ini sangat sangat berguna di dunia karir di teknik biomedik. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi. Ketika saya troubleshooting di lapangan, kemudian ada maintenance, kemudian ada training dengan global installer di sini dari Philips. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada Mbak Maybelline juga sebagai alumni dari Teknik Biomedik ITS yang gabung di Field Service Engineer Philips. Kemudian di sebelah sini itu ada kerjasama antara teknisi atau engineer, kemudian sales dan juga clinical spesialis yang berkunjung ke rumah sakit untuk memberikan pelayanan ke user dan juga ke dokter seperti itu. Jadi kita bekerja itu bukan seorang individual, teman-teman. Sebagai teknik biomedik kita harus bekerja sebagai tim. Jadi ketika teman-teman kesusahan di lapangan, kemudian teman-teman ada masalah di lapangan itu teman-teman harus bisa bekerja sama dengan tim seperti itu. Nah, ngomong-ngomong ngomong-ngomong pengalaman global, jadi teman-teman di dunia Alkes, khususnya di Indonesia, itu pasti teman-teman nanti akan di training ke luar negeri, teman-teman. Jadi nggak cuman di kuliah nih, tadi ada program IEP, kemudian ada program student exchange, dan lain-lain, bahwa di dunia healthcare industry di Indonesia juga pasti akan berhubungan dengan global, teman-teman. Di sini ada foto saya ketika training di Singapura bersama tim training training teaching di SLC, di Philips, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, bisa saya kembalikan ke Mas Devin. Oke, terima Terima kasih Mas kasih. Devin. Terima kasih atas semua pemaparan yang sangat luar biasa dan juga menambah wawasan nih terkait bagaimana sih prospek kerja dari mahasiswa teknik biomedik. Terus, oh ternyata bisa di dalam negeri maupun di luar negeri, hingga ada di industri swasta maupun di pemerintahan sekalipun. Nah, teman-teman. Nah, kita kan udah belajar nih tentang prospek kerja gitu. Kita udah tahu arahnya kemana nih. Nah, tapi sebelum kita akan masuk ke sesi selanjutnya, lagi-lagi nih teman-teman, aku punya fun fact yang menarik untuk kalian. Nah, fun fact-nya ini. Fun fact-nya, siapa sini nih yang mau melanjutkan studi S2, teman-teman? Nah, banyak lulusan dari Departemen Teknik Biomedik juga tembus di universitas ternama luar negeri loh ternyata. Nah, di sini kami menghadirkan untuk teman-teman semua salah satu bukti nyatanya bahwa ada alumni kita yang sukses menembus studi lanjut ke kampus top dunia pastinya. Nah,
Mungkin mari saja kita sambut ke pemateri kita. Di sini ada Kak Trisa. Mungkin aku mau sapa dulu nih Kak Trisanya. Halo Kak Trisa. Halo, terima kasih. Oke, Halo Kak semuanya. Trisa udah ada nih di sini teman-teman. Oke, nah kalian pasti kan penasaran nih, Kak Trisa ini ngapain aja sih sebenarnya? Nah, oke, karena menutup penasaran kalian lebih baik kita langsung aja mendengarkan pemaparan dari Kak Trisa. Nah, kepada Kak Trisa, layar dan waktunya kami persilakan. Oke, aku izin share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah Kak. Oke. Oke, halo teman-teman semua dan yang saya hormati Bapak Norma Hermawan. Terima kasih atas invitasinya di acara yang keren ini. Jadi hari ini aku mau sedikit sharing-sharing tentang kehidupan pasca kampus, khususnya lanjut studi S2. Oke, ini sedikit background aja. Jadi nama lengkapku itu Trisa Mediana, angkatan 2019 sama kayak Mas Ihsan. Terus dulu topik yang aku ambil itu di grup D Informatika Medika tentang chatbot untuk deteksi dini PCOS. Barangkali di sini ada yang tahu. Kemudian saat ini melanjutkan studi di Imperial College London, jurusannya Bioscience Futures. Jadi ini adalah program postgraduate degree dan histori pekerjaan saya dulu pernah bekerja di Alcon sebagai product specialist ophthalmology yang sempat disinggung juga ya sama Mas Isan tadi. Kemudian sekarang saya sedang menjalani internship di Leons Neurotech yang kantornya ada di Cambridge. Dan untuk sedikit informasi kontak personnya bisa dilihat ini LinkedIn dan email saya Trisa Mediana. Motivasi untuk lanjut studi S2 di luar negeri apa sih? Kalau saya pribadi dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan di teknik biomedis, salah satunya medical device, saya merasa tertarik gitu ya. Kan seru bisa join OK. Saya waktu kerja di Alcon ini join OK di operasi katarak. Nah, terus saya lihat di Indonesia tuh banyak sekali penemuan sebenarnya keren di bidang kesehatan dan bagaimana sih cara kita bisa translasi dari yang berupa riset atau ide menjadi suatu produk bisnis yang siap dipasarkan. Dari situlah akhirnya saya memilih jurusan Bioscience Futures di mana di situ fokus dari studinya adalah untuk translasi dari riset ke bisnis, di mana di situ juga diajari bagaimana sih kita mengembangkan dari yang awalnya hanya riset dan akhirnya bisa dilirik investor dan akhirnya bisa menjadi perusahaan. Jadi jurusan saya seperti itu dan ini adalah assessment methodnya ada pitching, ada research, ada press release. Jadi tidak sebatas hanya ujian tulis, tapi juga bermacam-macam assessment method. Dan kenapa kok memilihnya Imperial? Jadi waktu itu sebenarnya ada beberapa kampus yang dipilih, tapi alhamdulillahnya akhirnya dapatnya di Imperial. Salah satunya itu karena Imperial termasuk di UK Golden Triangle. Jadi Golden Triangle ini adalah wilayah segitiga emas di UK. Di situ banyak support untuk ekosistem startup, khususnya di biotech dan juga life science, dan banyak juga support untuk riset. Contohnya ada di London itu ada Institute of Cancer Research, di Cambridge ada Wellcome Trust Sanger Institute, kemudian di Oxford ada GTA, World Largest Nuclear Fusion. Jadi partnership antar kampus segitiga triangle ini kuat dan banyak startup dari sana yang mengedepankan STEM dan medicine. Untuk kehidupan kampus singkatnya ya kayak seperti ini ya. Jadi kampus yang di London itu nggak cuma di satu area, ada yang di White City kampus, ada yang di South Kensington kampus. Dan ini teman-teman satu angkatan saya, ini kegiatan saya waktu magang di Babraham Institute yang ada di Cambridge karena kantornya kebetulan di situ. Dan ini sedikit foto tentang park kayak untuk refreshing lah. Kalau habis kuliah kan biasanya kita suntuk, kita bisa jalan-jalan di park di dekatnya kampus. Juga makanan-makanan Asia di sini juga banyak. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya butuh makanan Asia atau buku makanan Indonesia itu masih ada di sini.
Terus ini saya mempunyai data yang menarik dari Deloitte. Jadi perusahaan consulting, apa sih future trends yang akan ramai di industri di 2030? Bisa dilihat sendiri ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ya, ada beberapa ini. Salah satunya itu, contohnya itu personalized healthcare. Jadi diharapkan di masa depan itu healthcare itu menjadi lebih personalized, something like that. Terus ada konvergensi antara AI dengan teknologi medis yang saat ini sangat relevan dengan teknik biomedis. Dan saat itu saya mendapatkan ilmu ini saat mengikuti program bangkit di teknik biomedis ITS. Kemudian ada contohnya lagi longevity, jadi bagaimana kita bisa memperbesar kemungkinan bertahan hidup. Jadi bagaimana tubuh itu bisa beregenerasi lebih baik, jadi tidak mudah menua dan seperti itu. Nanti bisa dipelajari sendiri di websitenya Deloitte, ada banyak kok trennya. Untuk persiapan sebelum lanjut studi, beberapa tips yang bisa aku kasih, mungkin bisa seperti riset jurusan kampus, opsi beasiswa, dan negara. Jadi mau ke negara mana, ke jurusan apa, kemudian persiapan soal bahasa dan dokumen itu kalau bisa jangan mepet-mepet ya teman-teman. Jadi siapkan dokumennya, siapkan syarat bahasa, terutama surat rekomendasi dari profesional, bisa dari kampus atau dari tempat kerja, tapi itu nanti ya mungkin kan kalian kuliah dulu teknik biomedis, nanti baru dapat rekomendasi gitu. Kemudian bisa di riset-riset mulai dari sekarang, pingin topik apa sih atau judul apa sih yang nanti diminati teknik biomedis. Jadi untuk lanjut jenjang itu kalian nanti akan berkorespondensi lewat email atau LinkedIn ke profesor terkait. Tapi itu nanti kok ya, jadi santai aja. Kalian coba dulu aja di teknik biomedis, nanti kalian bakal belajar lebih lanjut tentang ini. Kemudian siapkan personal statement, motivation letter, dan banyak-banyak latihan interview. Ini untuk secara general aja. Tadi yang aku jelaskan itu persiapan bahasa ini sangat tricky ya teman-teman. Dulu itu saya persiapan harus 1 tahun, mulai dari membuat motivation letter, IELTS yang berulang-ulang, dan akhirnya pakai Duolingo. Kemudian siapkan juga CV, jadi kegiatan organisasi, magang, apapun itu sangat berguna. Dan personal statement, cek kebutuhan untuk kampus itu apa yang diminta dari kampusnya. Dan ini mungkin sedikit dicek, jadi kita kuliah di luar negeri itu nggak cuma jalan-jalan teman-teman, jadi kita harus punya prinsip hidup, karena ini di lingkungan baru, harus disiplin budget juga, karena rata-rata akomodasi di London ini harganya mahal. Dan sebelum berangkat, aku sangat mengencourage untuk mempelajari culture dan budaya dari negara tujuan tersebut. Contohnya tadi yang sempat disinggung ya, sebelumnya kayak networking itu, karena di UK mereka punya culture, itu networking event. Setelah event resmi, biasanya mereka akan berkumpul, disediakan snack apa. Jadi kalian harus approach orang secara langsung seperti itu. Bisa ada investor, bisa ada profesor, itu tuh tapi disesuaikan lagi dengan negaranya karena setiap negara itu mempunyai culture networking yang berbeda-beda. Kemudian untuk makanan jangan khawatir, di sini banyak makanan halal dan banyak makanan Asia. Tentunya jenis makanan juga sangat luas dan enak-enak, jadi kalian bisa nyoba makanan dari seluruh negara. Dan yang paling terakhir mungkin adaptasi suhu ya, soalnya di sini jarang matahari, jadi bahkan dokter di sini tuh mengencourage untuk meminum pil vitamin D secara rutin jika dirasa tubuh itu kurang vitamin D. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Trisa atas pemaparan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Oke, teman-teman. Nah, gimana nih? Udah dengar nih pemaparan dari mahasiswa teknik biomedik maupun alumni dari mahasiswa teknik biomedik ITS. Pasti kalian udah kebayangkan bagaimana ceritanya nih kalau menjadi mahasiswa teknik biomedik ITS. Nah, teman-teman, sekarang kita tibalah di sesi yang pasti kalian udah tunggu-tunggu nih, karena aduh Kak, aku dari tadi penasaran ini, itu. Nah, dan di sesi kali ini kita akan masuk di sesi tanya jawab dan diskusi bersama narasumber pastinya. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang pengen
bertanya, jangan malu-malu bertanya ya teman-teman. Karena mungkin pertanyaan kalian juga akan mewakili rasa penasaran kalian dan juga peserta-peserta yang lainnya. Oke teman-teman. Mungkin langsung saja untuk pertanyaannya teman-teman bisa langsung kirim di kolom chat maupun memakai fitur Raise Hand untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung ke narasumbernya. Oke teman-teman, aku tunggu ya. Aku akan bacakan kalau teman-teman udah mengirimkan pertanyaannya. Oke. Oh, di sini ada yang private chat nih teman-teman. Oke, saya akan bacakan ya teman-teman. Ada yang masuk nih. Jadi di sini pertanyaannya ya, saya akan bacakan. Apa hal yang membuat ataupun hal yang bikin kakak-kakak tertarik memilih jurusan teknik biomedik dibanding jurusan lain? Jik, nah itu ya teman-teman, itu aja dulu. Oke, untuk pertanyaan kali ini mungkin karena ini berbicara tentang pemilihan jurusan, aku mau pengen dengar dari dua narasumber dengan pandangan yang berbeda-beda. Mungkin yang lagi jadi mahasiswa sekarang aktif dan juga ada alumni ya teman-teman. Oke, mungkin kalau mahasiswa aktif, saya minta Kak Tasya aja kali ya. Kak Tasya untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin langsung aja Kak Tasya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih juga Devian atas kesempatannya. Jadi kalau dari aku secara pribadi, salah satu yang memutuskan, yang pada akhirnya membuat aku memutuskan untuk mengambil jurusan teknik biomedik adalah karena teknik biomedik ini sudah terakreditasi secara unggul. Itu yang pasti yang pertama. Karena waktu riset untuk membandingkan dengan jurusan maupun kampus lain itu yang menjadi prioritas aku. Kemudian yang kedua adalah karena melihat dari ketertarikan aku secara pribadi yang pada akhirnya membuat aku juga merasa bahwa jurusan teknik biomedik ini adalah pilihan yang tepat bagi aku. Karena di saat itu memang aku sukanya ke arah eh, teknik ya, ke arah fisika, ke arah biologi juga, mungkin lebih banyak ke arah fisikanya, dan pada akhirnya ya itu sih yang membuat aku. Terus kemudian juga mungkin karena di saat itu eh, cari-cari lewat YouTube, cari-cari lewat Instagram juga, kira-kira menjadi mahasiswa teknik biomedik itu seperti apa. Jadi mungkin kalau dari aku secara pribadi, itu sih jawabannya. Baik, terima kasih Kak Tasya atas jawabannya yang sangat membuka nih teman-teman untuk bisa join di Departemen Teknik Biomedi. Oke teman-teman, di sini ada pertanyaan masuk lagi ini secara private chat. Mungkin saya akan bacakan lagi ya teman-teman. Oke, di sini pertanyaannya adalah untuk mahasiswa baru, hal apa yang sebaiknya mulai dipelajari dari sekarang agar lebih siap mengikuti perkuliahan di Teknik Biomedik? Nah, hal apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu nih sebelum mengikuti perkuliahan di Departemen Teknik Biomedik? Oke, teman-teman. Eh, sorry teman-teman. Ternyata aku ketinggalan satu nih. Aku kan tadi minta dari alumni ya. Oke, ada yang soalnya tadi yang ngechat langsung ngabarin, oh kak yang alumni belum? Oh iya ternyata alumni belum. Oke teman-teman, mungkin kita langsung aja dengar dari alumni, kenapa nih alasan memilih Departemen Teknik Biomedik. Oke, kepada mungkin saya ngajak Kak Isyan ya, Kak Isyan untuk berdiskusi terkait alasan kenapa nih Kak Isyan join di Departemen Teknik Biomedik. Mungkin langsung saja Kak Isyan. Oke, yang pertama, waktu angkatanku dulu, itu teknik biomedik itu belum seterkenal sekarang, Kak Devin gitu. Jadi masih cuman beberapa universitas ya, termasuk UNER, ITB, UI, UGM. Bahkan UGM mungkin baru buka saat saya udah masuk di ITS ya, kalau nggak salah. Nah, terus ketika saya lihat list jurusan gitu ya, kok ada teknik biomedik namanya unik gitu ya. Teknik biomedik menggabungkan antara teknik dengan dunia medis gitu. Dan saya searching-searching, kemudian ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa healthcare industry itu sebetulnya nggak akan pernah padam, teman-teman. Jadi akan terus berlanjut, akan terus berinovasi, dan itu menjadi satu motivasi motivasi saya lah untuk di teknik biomedik ini gitu. Dan masa depannya cerah lah, insya Allah.
Oke, itu ya teman-teman udah dengar nih dari alumni teknik biomedik. Jadi ternyata masa depan sebagai alumni itu pasti akan cerah gitu. Oke, mungkin pertanyaan lagi ya yang tadi yang sempat saya udah singgung nih terkait hal apa yang harus sebaiknya dipersiapkan ataupun dipelajari dari sekarang agar lebih siap mengikuti perkuliahan di teknik biomedik. Nah, berbicara tentang persiapan nih, mungkin kita langsung saja ke ahlinya aja. Mungkin di sini ada Kadep dari Departemen Teknik Biomedik, mungkin Pak Norma. Oh, sepertinya oke. Di sini Iya, ada Pak Norma untuk ya. sepertinya bisa menjawab pertanyaan. Jadi, Pak, saya izinkan bacakan lagi pertanyaannya. Jadi, Mm-mm. di sini ada pertanyaan. Untuk mahasiswa baru, hal apa yang sebaiknya mulai dipelajari dari sekarang agar lebih siap mengikut perkuliahan teknik biomedik? Itu pertanyaan, Pak. Mungkin langsung saja dijawab. Ya, baik. Nah, yang pertama mungkin kalau saya simpulkan dari pertanyaannya kan mungkin ada dua hal ya. Yang pertama untuk calon mahasiswa gitu ya, yang masih bingung ingin memilih eh, program studi atau departemen itu tadi seperti yang sempat saya singgung gitu kan. Itu tipsnya ada dua gitu. Yang pertama adalah ya tentu harus dikenali dulu tujuan atau program studi yang ingin dipelajari ya, pengen didalami gitu. Minat kita itu sebenarnya bidang apa sih gitu kan. Eh, Sehingga eh, nanti kita bisa memilih yang sesuai dengan minat kita dan jangan lupa program studi atau departemen itu kita pilih yang memang betul-betul berkomitmen terhadap kualitas dari program studi tersebut ya. Salah satunya dibuktikan dengan sertifikat akreditasi gitu ya, baik itu nasional maupun internasional. Karena lembaga akreditasi itu secara periodik akan terus memantau seluruh program studi yang beroperasi di Indonesia gitu untuk memastikan bahwa proses pendidikan itu dilakukan dengan baik. Nah, yang kedua tentu kalau kita ingin peluang kita untuk bisa masuk ke eh, sebuah program studi itu tinggi ya kita pilih yang mungkin eh, level kompetisinya medium gitu ya, yang peluang diterimanya besar dan sesuai dengan eh, apa namanya kemampuan kita gitu. Nah, saya kira teknik biomedik ini cukup eh, apa namanya cukup pas gitu ya, peluang untuk bisa masuk dengan daya tampung 120 mahasiswa eh, apa namanya per intake gitu ya, untuk masuk di Unix cukup kompetitif tapi masih tidak mustahil gitu, masih bisa dicapai. Nah, kemudian setelah eh, masuk gitu tentu persiapan kita adalah kalau di teknik biomedik itu kan eh, engineering ya, kita rootnya engineering. Di engineering itu tentu akan banyak mata kuliah atau materi yang terkait dengan matematik, fisika sebagai fundamental dari keilmuan engineering dan tentu diterapkan untuk sistem biologi ataupun tubuh manusia gitu. Jadi kalau adik-adik adalah merasa menyukai apa namanya matematika, menyukai fisika dan eh, menyukai aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan tubuh manusia, dengan kesehatan. Nah, itu saya kira sangat tepat sekali kalau adik-adik mempersiapkan diri gitu ya, mempersiapkan kemampuan terbaiknya untuk eh, bisa bergabung bersama kami gitu ya, yang tentunya dengan berbagai aktivitas menarik yang tadi sudah dijelaskan oleh adik-adik mahasiswa kita. Mungkin itu ya, Mas Devin ya. Baik, terima kasih Pak Norma atas penyampaiannya. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, itu yang harus teman-teman persiapkan untuk menjadi mahasiswa Teknik Biomedik ITS Angkatan 2026 nantinya pastinya. Oke teman-teman, oke. Di sini teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi bisa banget langsung
tulis di kolom chat ataupun di private chat nggak apa-apa teman-teman. Nanti saya akan bacakan untuk kita semua. Oke, di sini ada masuk lagi nih ternyata teman-teman. Aduh, kenapa orang-orang ini udah pada private chat ya? Nggak langsung di kolom chat aja langsung. Oke, karena biar nggak lama-lama, kita langsung aja ya bacain pertanyaannya yang di private chat ini. Oke, nah, di sini ada pertanyaan. Kalau teknik biomedik itu gabungan teknik dan kesehatan. Sebenarnya mahasiswa lebih banyak belajar tentang tubuh manusia atau tentang teknologi sih. Nah, itu teman-teman. Untuk pertanyaan kali ini, mungkin saya pengen dengar dari Mbak Trisha selaku alumni dan juga sudah melewati nih jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Mungkin Mbak Trisha bisa bantu jawab? Oke, Oke, ya. oke, Ya, langsung terima aja. kasih. Ya. Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Jadi, menurut pengalaman saya waktu di teknik biomedik, kalian akan belajar dua-duanya. Dari anatomi fisiologi, dari teknik, kelistrikan, coding juga, karena kebetulan saya dulu kan ambilnya yang informatika medika. Tapi untuk biomedical engineering, nantinya kalian akan lebih banyak belajar di eh, tekniknya. Jadi tidak seperti kedokteran yang full biologi atau full chemistry enggak. Jadi kalian akan banyak belajar di engineeringnya dan ada juga matematikanya dan fisikanya. Dan terutama kalau yang ambil grup D, nanti ada algoritma, ada coding, seperti itu belajarnya. Apalagi sekarang kan sudah ada AI. Jadi saya rasa akan banyak terbantu oleh teknologi yang ada saat ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Trisa atas penjelasannya. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, jadi kita tuh belajar kedua-duanya teman-teman. Jadi jangan khawatir bahwa semua itu pasti akan kalian terima ketika menjadi mahasiswa teknik biomedik pastinya. Oke teman-teman, mungkin langsung saja kalau ada yang bertanya di kolom chat nggak apa-apa teman-teman sekali lagi. Oke, di sini ada Kak Ahmad Ramadhani ini bertanya. Mungkin bisa langsung di on mic Kak. Halo Kak, saya mau tanya, bagaimana sih cara beradaptasi dari kehidupan SMA ke dunia perkuliahan ITS yang sangat padat? Terus tips gimana agar tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu? Itu Kak, terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan ini bisa langsung saja dijawab oleh Mas Davis. Mungkin bisa dibantu. Eh, Sepertinya Mas bisa diulangi lagi pertanyaannya. Kayaknya nggak kedengaran jelas. Kak Ahmad Ramadhani ya, bisa diulangi. Ya. Iya Kak, jadi bagaimana sih cara beradaptasi dari kehidupan SMA ke dunia perkuliahan ITS yang sangat padat ini? Dan tips agar tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu di ITS itu gimana Kak? Apakah jelas Kak? Terima kasih. Oke, jadi bagaimana beradaptasi ya teman-teman? Jadi mungkin terkait pertanyaan ini apakah bisa dibantu oleh Mas Davis untuk menjawabnya? Sorry Devin, tadi aku terdisconnect. Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya itu bagaimana beradaptasi nih, beradaptasi menjadi mahasiswa teknik biomedik dan tips dan tips dan trik menjadi mahasiswa yang tips dan trik menjadi mahasiswa yang aktif pastinya. Itu Kak, Oke, itu pertanyaannya. ya. Oke, mungkin aku izin jawab ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin untuk yang pertama, gimana cara adaptasi ya?
Sebenarnya tiap orang cara adaptasinya pasti akan berbeda, apalagi kalau kita pindah jenjang dari SMA masuk ke perkuliahan gitu ya, kan jenjangnya sudah berbeda. Mungkin yang pertama yang jelas adalah yang memudahkan. Jadi ketika kalian masuk kuliah, hal yang memudahkan itu pasti adalah scheduling teman-teman. Jadi kalau misalkan aku bisa ngasih tips, sebisa mungkin kalau kalian nanti masuk kuliah kan udah beda banget ya secara jadwal. Kalian udah nggak di jadwal lagi, masuk jam 7 pulang jam 3 sore katakanlah, udah nggak kayak gitu lagi. Jadi kalian harus bisa menjadwal diri sendiri. Kalian nanti kelas jam berapa, kalian jadwalin. Ada tugas apa, kalian jadwalin. Kalian mungkin ada kegiatan apa, kalian jadwalin. Jadi pastikan jadwal kalian tuh tertata rapi. Itu pasti akan membantu banget ketika kalian nanti baru masuk deh di awal-awal. Terus yang kedua, biasanya yang membuat mahasiswa baru tuh kaget gitu ya, atau adaptasi di perkuliahan itu karena eh, mereka itu biasanya di awal-awal itu kurang ini teman-teman, kayak gimana ya, lebih kurang memperhatikan dalam artian kayak lebih mereka masih kurang bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik gitu. Jadi kalau bisa dari awal-awal itu sebisa mungkin juga itu langsung bisa untuk jangan terlena itu, maksudnya biasanya orang tuh euforia masuk kampus baru itu biasanya langsung cari teman baru, nggak apa-apa, it's okay, that's very good gitu. Cuma jangan lupa balik lagi bahwa juga ada kewajiban utama untuk belajar, jadi tetap jangan dilupain gitu belajarnya. And lastly, buat yang tadi tentang cara menjadi mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif itu pilihan teman-teman. Jadi kalau ditanya caranya gimana ya, kalian harus milih untuk menjadi mahasiswa aktif. Bisa nggak kalian memilih untuk berani, katakanlah berani bertanya, berani mengambil kesempatan, atau berani mencoba, mencoba ikut berbagai macam hal, entah organisasi tadi, atau entah ikut tim angklung juga is okay, ikut lomba juga is okay. Jadi kalian harus berani mencoba. Dimulai dari keberanian dulu. Masalah hasilnya nanti nggak usah dipikir gitu. Mungkin sekian jawaban dari aku, Devin. Aku kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Davis atas pemaparan ataupun jawaban yang sudah diberikan. Oke, jadi Mas Ramadhani udah aman ya? Oke, di sini ada pertanyaan di kolom chat teman-teman. Saya akan bacakan ya. Izin saya bacakan. Selamat pagi Kak, perkenalkan saya Naila mau bertanya. Dalam membuat alat-alat biomedika ini, hambatan atau kesulitan apa saja yang dihadapi selama pembuatannya Kak? Nah, teman-teman, mungkin yang bisa menjawab ini, apakah ada narasumber yang mau bersedia menjawab terlebih dahulu? Oke, mungkin langsung saja kali ya. Aku langsung minta kesediaan dari Kak Isan selaku alumni juga yang sudah bekerja di industri, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, sebetulnya nggak ada spesifik khusus hambatan ya untuk pembuatan alat biomedika ya. Lebih ke eh, sebetulnya hambatannya di diri diri kita sendiri sih sebetulnya. Kayak misalnya bikin tugas akhir atau misalnya proyekan dari dosen kayak gitu, pasti hambatannya itu lebih ke niat kita gitu. Niat kita apa benar-benar ingin membuat alat itu atau enggak. Nah, kalau misalnya secara teknikal, hambatan atau musuh terbesar dari alat-alat biomedik ini tuh dari kelistrikan, teman-teman. Jadi kelistrikan di Indonesia ini tuh kan bisa dibilang ada yang tidak standar gitu. Jadi dari grounding, kemudian dari beban antar pasa, dan itu tuh pasti banyak yang tidak sesuai dengan standar. Nah, itu yang bikin tugas akhir kita tiba-tiba rusak saat mau ditampilkan, atau misalnya tugas proyek kita pas mau diserahkan ke dosen, kok tiba-tiba nggak bisa, error, dan lain-lain itu disebabkan oleh grounding, teman-teman. Jadi, musuh terbesar dari alat-alat biomedik itu yaitu dari kelistrikan. Terutama kita kan pasti bikin alat-alat itu untuk elektronika arus lemah ya teman-teman. Jadi kayak ngambil sinyal EKG, EEG dan lain-lain yang mana di situ pasti akan banyak noise seperti itu. Nah, itu yang kalau secara teknikal yang menjadi hambatan dari listrik seperti itu. Baik, terima kasih Kak Isan atas jawabannya. Jadi bagaimana dari Naila, apakah udah aman? Isan.
Oke, sudah aman Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke teman-teman, karena kita juga sudah ada keterbatasan waktu dan kita juga udah berada di penghujung sesi pagi hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita inspiratif kepada seluruh peserta. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang sudah aktif meramaikan acara di pagi hari ini. Semoga setelah sesi ini teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dunia teknik biomedik ITS dan semakin semangat untuk mengejar kampus impian. Buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut seputar jurusan maupun dunia perkuliahan, jangan lupa untuk datang ke Offline Exhibition Experience MON FTIC ITS 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Mei di Surabaya. Di sana, teman-teman bisa konsultasi langsung sepuasnya bersama departemen dan program studi yang ada di FTIC ITS. Oh ya teman-teman, aku mau mengingatkan selama acara berlangsung, jangan lupa juga untuk mengabdikan keseruan pagi ini lewat Instagram Story ya teman-teman. Yang dimana teman-teman bisa mention dan tag. Yang pertama ada @its_eletics dan juga @teknikbiomedik_its_. Terus siapa tahu nantinya teman-teman story kalian akan di-repost oleh admin. Nah, untuk menutupi acara, saya akan kembalikan ke MC. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kembali kepada kakak moderator dan seluruh narasumber yang telah memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara Experience Month FTIC ITS 2026 sesi Teknik Biomedik. Semoga melalui kegiatan ini teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru serta gambaran yang lebih jelas mengenai dunia perkuliahan di Teknik Biomedik ITS. Sebelum acara benar-benar ditutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Namun, bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan informasi seputar Experience FTIC ITS 2026 maupun informasi perkuliahan lainnya nih, teman-teman bisa langsung bergabung ke WhatsApp group melalui barcode yang akan ditampilkan pada layar. Mungkin untuk teman-teman semua bisa langsung di-scan dan dicatat atau di-screenshot ini slide-nya dan bisa tanya-tanya aja dalam WA group tersebut. Oke, kalau sudah di-screenshot, ini terakhir dari Bapak Norma sendiri ada request nih, kita mau Vivat. Mungkin boleh teman-teman semuanya bisa on mic atau melalui kolom chat juga untuk Vivat ITS. Oke, mungkin untuk teman-teman sambil kita menunggu dokumentasi bisa langsung untuk on cam juga. Oke, kita Vivat dulu ya teman-teman, baru kita dokumentasi. Vivat ITS. Hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Oke, nah terima kasih antusiasnya teman-teman. Sekarang kita boleh nih tunjukkan senyum bahagia, senyum mendapatkan banyak insight dari sesi teknik biomedik kali ini. Nanti waktu hitungan ketiga bisa langsung ditunjukkan pose terbaiknya nih teman-teman. 1, 2, 3, Future Technology Leaders. Oke, mungkin dari operator sudah selesai dokumentasi. Terima kasih untuk narasumber semuanya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang tadi sempat screenshot atau record keseruan acara pagi hari ini, boleh diupload lagi ke Instagram Story dan tag akun FTIC maupun tag akunnya Teknik Biomedik ITS _. Nah,
Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan meramaikan acara pada pagi hari ini. Saya, Amelia Rashida Sabira Putri selaku MC beserta moderator Devina Alfred pamit undur diri. Sampai bertemu di rangkaian Experience Month FTIC ITS 2026 berikutnya.